Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgeng Yoni Surya dengan NIM 102022300019 dari kelas SI 4704. Pada kesempatan ini saya ingin menjabarkan dan menjelaskan serta mendemokan tugas besar mata kuliah integrasi aplikasi enterprise yang saya buat. Oke. Jadi, aplikasi ini dirancang untuk menangani kompleksitas integrasi data antar layanan dalam sebuah perusahaan logistik. Sistem memisahkan logika bisnis menjadi beberapa layanan independen atau microservices yang berkomunikasi secara asinkron menggunakan message broker. Dan ini memungkinkan pemrosesan pesanan dan pembaruan stok terjadi secara real time, namun tetap menjaga independensi dari antar layanan. Untuk arsitektur layanan sendiri, sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama di front-end service menggunakan termuka berbasis Next.js untuk monitoring dan transaksi. Lalu ada out service untuk layanan keamanan menggunakan Python Fast API untuk validasi akses admin dan staff. Lalu inventory service back-end utama pengelola stok yang terhubung ke database dan mendengarkan pesan dari RabbitMQ. Lalu ada order service. Order service layanan menerima pesanan yang bertindak sebagai publisher pesan ke antrian. Lalu ada RabbitMQ middleware untuk komunikasi data asinkron antar layanan. Lalu ada database untuk penyimpanan data persisten menggunakan MySQL dengan terintegrasi via XAMPP atau host. Oke, selanjutnya untuk fiturnya di sini ada CRUD. Yang pertama untuk create, di sini ada registrasi barang, jadi admin dapat mendaftarkan SKU atau item baru ke dalam katalog sistem. Lalu ada order transaction, yaitu pencatatan transaksi pesanan baru yang memicu event pemotongan stok otomatis. Lalu untuk read ada pembacaan dan monitoring, dan ini ada real time stock monitoring, yaitu menampilkan jumlah ketersediaan barang terkini dari database, dan juga audit log dan history, yaitu menyajikan riwayat aktivitas lengkap, siapa yang order, kapan restock dilakukan, dan lain-lain. Lalu ada update atau pembaruan data. Di sini ada restock inventory, fitur untuk menambah kuantitas stok barang yang sudah ada, dan juga auto sync stock, yaitu mekanisme otomatis pengurangan stok di database saat pesanan diproses oleh RabbitMQ atau consumer. Lalu ada delay, yaitu penghapus data barang yang sudah tidak aktif atau salah input dari database. Lalu untuk teknologi yang saya gunakan di sini ada untuk bahasa pemrograman saya pakai Python 3.9 dan juga TypeScript, JavaScript. Lalu frameworknya saya pakai Fast API sama Next.js 14. Untuk database saya pakai MySQL. Untuk message broker saya pakai RabbitMQ. Untuk DevOps dan infra saya pakai Docker Compose, dan juga Kubernetes. Oke, selanjutnya untuk instalasi dan menjalankan aplikasinya, di sini saya sudah ngebuat ini ya, script otomatisnya. Ada manager.bat untuk Docker Compose dan juga Kubernetes manager.bat untuk mendeploy via Kubernetes. Jadi di sini saya sediakan dua cara pengujian. Yang pertama pakai Docker Compose, lalu yang kedua itu pakai Kubernetes. Dan untuk persiapannya, yang pertama kita harus membuka XAMPP dan sudah kita nyalakan. Selanjutnya di PHP My Admin-nya, sebentar saya bukakan. Kita harus ngebuat database yang sama seperti di inventory service di main.py. Sebentar. Ini harus saya samain karena ini saya sudah buat sebelumnya. Ini berarti saya pakai ia_db. Mungkin saya akan coba baru ya. Saya akan coba buat database baru. Oke, setelah dibuat baru, selanjutnya di sini saya Ctrl S. Nah, setelah ini saya perlu buka script yang sudah saya jalankan tadi agar lebih mudah. Mungkin pertama kita buka Dockernya dulu. Ini masih tidak ada kontainer menyala. Saya buka manager.bat saja terlebih dahulu. Di sini ada 7 opsi ya. Yang pertama harus kita lakukan tentu saja adalah build ulang. Sini dia akan langsung secara otomatis nge-build.
dan kita tinggal tunggu saja ya apakah sudah berjalan semua, ke build semua. Oke, jika sudah ke build, yang harus dilakukan adalah menyalakan aplikasinya. Kita start up ya. Oke, mungkin sedikit memakan waktu karena ini dipengaruhi oleh koneksi dan lain-lain. Oke, di sini sudah nyala, bisa dilihat di Docker sudah berjalan semua komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu saya bisa buka yang namanya localhost 3000. Oke. Nah, jadi di localhost 3000 itu pas saya baru masuk dia akan langsung masuk ke login. Di sini jika saya masukkan karena saya belum login apa-apa akan tidak bisa. Saya perlu namanya register new operator. Setelah saya register, di sini saya coba register menjadi staf gudang untuk 1. Dan saya akan coba register lagi menjadi administrator. Register. Oke. Saat saya masukkan 1, saat saya authenticate, dia akan masuk seperti ini. Jadi ini adalah dashboard utamanya dari aplikasi yang saya buat. Di sini itu untuk workernya hanya bisa nge-restock barang. Jadi di sini ada 3 kriteria. Untuk total aset merupakan banyaknya aset di sini. Lalu untuk critical level adalah aset yang di bawah yang diambang batas kehabisan. Lalu total events ini adalah hal-hal yang terjadi jika dari sisi worker maupun administratornya dia melakukan sesuatu. Misal dari monitor saya ingin restock 50. Restock. Oke, maka akan masuk monitor change by 50 dengan total eventnya 1 dengan monitor 55. Apakah ini terintegrasi secara real time dan bukan front end saja? Mari kita cek di bagian sini. Oke. Tadi dia demo. Nah, maka akan muncul ya database-nya, terus kita cek inventory-nya. Oke, maka ke-update ya secara langsung. Sebentar, saya coba oke. Kalau misalkan saya update lagi menambah 20, 75 totalnya. Lalu jika saya refresh di bagian sini, maka akan ke-update. Dan juga jika bisa dilihat di sini history log saya juga masuk bahwa ada restock dari monitor sebanyak 20, dan ini juga berlaku ke yang lain. Misal saya ingin menambahkan mouse 120, maka akan masuk juga ke history logs dan juga ke inventory sebagai database gitu. Oke, mungkin selanjutnya ke bagian administrator. Saya sign out dulu dan saya login lagi menjadi administrator. Nah, ini adalah dashboardnya, sangat berbeda. Jadi administrator di sini bekerja sebagai orang yang mengelola jika ada barang yang ingin dikirimkan atau ada order. Jadi di sini misalkan nih saya ada barang baru dan belum terdaftar di sistem, saya bisa menambahkan misalkan tablet. Saya ingin menambahkan tablet dengan stok awalnya saya kasih misalkan 5 saja. Oke, maka dia akan masuk ke critical level. Di sini jika bisa dilihat di inventory-nya bakal nambah, ada tablet 5. Jadi itu semua terintegrasi, eventnya juga nambah. Lalu jika saya klik order sekali, dia akan muncul sekali. Jika saya pilih order 50 misalkan, maka maaf pesanan melebihi stok tersedia karena sisanya hanya 4 unit gitu. Misalkan saya pesan sampai habis deh, coba 2, 3, 1. Oke, maaf stok habis. Nah, jika sudah stok habis ini dan ternyata tidak ada pengisian ulang dari worker, di sini administrator bisa melakukan yang namanya delete item. Di sini kita bisa menghapus tablet. Nah, maka akan kehapus. Lalu di sini juga saat di refresh akan kehapus. Begitu. Lalu saya juga bisa ini ya, menyinkronkan semuanya karena bisa dilihat teman-teman tadi semua historinya juga masuk
untuk restock dan new item, bahkan order, bahkan delete itu juga masuk di database begitu. Lalu untuk selanjutnya di sini saya juga memakai broker RabbitMQ. Di sini bisa dicek di bagian sini ya. Ini saya sudah login. Di sini tuh menggambarkan independensinya dari masing-masing layanan. Misalkan ada suatu error, maka akan muncul di sini apakah itu error di bagian front end atau back endnya, apakah tidak masuk permintaan kita dan sebagainya, itu tercatat. Jadi semua halnya itu tetap bisa terpantau dan terintegrasi begitu. Mungkin selanjutnya saya akan coba via Kubernetes. Sebentar, berarti saya harus membuka ini lagi. Setelah itu kita coba compose down. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah hilang. Sekarang mari kita keluar dan kita buka versi Kubernetes. Oke. Di sini saya sudah ngebuat scriptnya. Jadi saya tinggal build image saja. Oke, di sini akan sedikit memakan waktu. Oke, jika sudah sukses, saya bisa cek di deploy apps dulu, sorry. Oke, setelah ke deploy maka akan masuk semua ke Docker, dan ini merupakan tanda-tanda bahwa Kubernetes kita sudah berjalan. Dengan catatan kita harus menghidupkan Kubernetes di settingan Docker terlebih dahulu. Jadi ini mengorkestrasi agar pekerjaan kita tuh tidak hanya jalan di Docker biasa, namun sudah bisa terorkestrasi dengan benar. Jadi Kubernetes bakal mengatur semua file-file kita agar tidak terkesan jadul juga. Wait, sepertinya akan saya coba. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah kita mencoba membuka localhost tadi. Oh ya, jalan. Oke, mungkin sebagai ini ya, sebagai contoh saya matikan dulu appsnya coba. Jika appsnya saya matikan, maka tidak akan bisa jalan ya, karena tadi kan Docker sudah saya matikan juga. Lalu saya baru deploy baru bisa jalan. Berarti ini sebagai ini saja bukti bahwa itu sudah tidak berjalan di Docker Compose, tapi di Kubernetes. Nah, sekarang di Kubernetes saya sudah bisa buka lagi. Lalu di sini saya akan mencoba register new lagi, staff gudang dan juga administrator. Oke, saya akan masuk sebagai administrator lebih dahulu. Oke. Nah, ini akan melanjutkan ini ya, karena kita masih memakai database yang sama. Hanya cara kita ngedeploy-nya berbeda karena lebih terorkestrasi menggunakan Kubernetes. Di sini data-datanya masih sama, untuk localhost-nya juga masih sama karena tidak ada perubahan di backend-nya yang bagian tadi. Kita menambahkan kursi juga bisa, misalkan saya menambahkan kursi 40, maka akan muncul. Oke, jika saya menghapus monitor juga bisa. Maka di sini akan hilang. Oke. Mungkin sekian dari front end dan juga setup uji coba aplikasinya. Selanjutnya saya akan beralih ke back end ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan back end dari codingannya. Sini saya juga akan menjelaskan alur dari aplikasi yang saya buat. Sini pertama kita lihat fondasinya dulu di Docker Compose.yml. Di sini saya mendefinisikan 5 service utamanya. Jadi ada RabbitMQ, out, lalu ada inventory dan juga order, sama juga ada front end. Nah, semuanya itu saya hubungkan di satu jaringan virtual, namanya adalah SCM Network. Nah, ini tuh penting jadi SCM Network ini supaya
antar service itu bisa manggil menggunakan nama kontainer saja, jadi nggak perlu pusing mikirin IP address-nya. Oke, selanjutnya mungkin ke out service kali ya. Di sini kita masuk ke keamanannya. Di sistemnya tuh saya menyimpan data usernya tuh dalam fake user DB. Jadi kalau misalkan ada user yang login, frontend akan nembakin endpoint atau /token. Jadi sistem tuh bakal memvalidasi username dan passwordnya. Jika cocok, sistem akan membuat JWT access token yang berisi identitas dan role usernya. Kalau misalkan dia admin atau staff nih, nah token ini yang dipakai sebagai tiket masuk ke halaman dashboardnya. Mungkin selanjutnya ke front end-nya dulu. Saya akan ke page TSX. Saya akan menunjukkan converge data saja sepertinya. Nah nih, oke, nah di sisi front end-nya yang dibuat dengan Next.js, nah di sini tuh saya menggunakan jalur API proxy ya. Jadi front end-nya tuh bakal mengambil data stoknya dan dengan memanggil API-nya. Sini ada /API inventory /stocks. Lalu jadi front end tuh nggak pernah mengakses database-nya langsung, cuman minta tolong ke inventory service melalui API gateway yang udah dikonfigurasi di Next.js-nya. Oke, selanjutnya ke logika order. Saya akan buka logika ordernya. Order service API create order. Nah, jadi ketika tombol order yang tadi saya tunjukkan itu ditekan, request masuk ke order service. Nah, di sini tuh logikanya asinkronus. Jadi order service tidak mengubah database-nya sama sekali. Tugasnya itu hanya ngebungkus data ordernya jadi pesan JSON, dan lalu dia ngelemparnya kayak nge-publish ke RabbitMQ di antrian stock check queue. Jadi setelah dia ngelempar tuh dia bakal bilang sukses ke user tanpa nunggu prosesnya selesai. Oke, selanjutnya ke logika inventory-nya lagi. Sini terakhirnya nih, kita di inventory service tuh kayak otak semuanya. Pertama kita lihat dulu di bagian database URL-nya. Di sini tuh saya pakai host.docker.internal, jadi biar kontainer ini bisa ngomong lah, keluar langsung dan ngobrol sama MySQL XAMPP di laptop saya. Lalu yang kedua ada fungsi consume. Sebentar, saya bukakan terlebih dahulu. Nah, di sini consume ini tuh jalan di background, dia tuh bakal standby ngedengerin RabbitMQ-nya. Jadi misalkan ada pesan dari order service tadi masuk, nah dia tuh bakal langsung nangkep dan jalankan fungsi proses ordernya. Oke. Jadi tuh pembagian tugasnya tuh udah setara. Jadi pas proses ordernya dilaksanakan, itu tuh untuk update stoknya di database gitu. Jadi nggak ada yang tumpang tindih. Jadi kayak order service tuh ya buat kirim pesan, inventory service yang ngeeksekusinya begitu. Lalu selanjutnya untuk front end ya, ini untuk login ya seperti biasa, logika umum saja. Lalu untuk registernya juga sama. Lalu mungkin selanjutnya ini ya di bagian alurnya. Jadi itu untuk Docker Compose atau Kubernetes tuh nyiapin jaringannya terlebih dahulu. Lalu kita bakal masuk ke localhost 3000. Sebenarnya kita masuk ke ini dulu ya, ke bagian register atau login. Nanti di situ setelah kita mengisi data-datanya di register atau login yang di sini, kita bakal masuk ke out service. Out service itu bakal memvalidasi login usernya. Lalu ntar tuh frontendnya bakal manggil API untuk ngambilin datanya. Jadi sampai selesai bakal manggil API untuk ngambil datanya. Lalu di user order tuh kalau order service-nya kirim order service-nya yang bakal kirim pesan ke RabbitMQ. Nanti inventory service-nya tuh bakal nerima pesannya, dia bakal jaga-jaga kalau misalkan ada, dia bakal langsung eksekusi. Nah, jadi inventory service-nya juga yang bakal update database MySQL atau XAMPP-nya pakai host Docker internal. Mungkin sekian dari demo aplikasi saya sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah integrasi aplikasi enterprise. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.